Ya. Nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini dari ayat 7 seisi rumahmu dan lain-lain itu karena Abraham itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi. Itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya? Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus? Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi dalam pemahaman orang Yahudi, tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi. Bahkan dia mengajar di bait Allah, dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beit Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga? Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang Alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswat nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal dalam pengertian apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel, Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Thank you.
Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan perdebatan sengit antara Elia Myron dengan si Uni Rifa, ya, si penghujat nonot, kawan-kawan, yang suka sekali dengan nonot, ya. Apakah nonot besar atau seperti apa yang dia suka ini saya tidak tahu, ya. Ya, karena ini perempuan ini, teman-teman sekalian, sudah terlalu berlebihan, ya, dalam penghujatan, sehingga seorang pengacara bernama Bang Dosma Sijabat dan juga Ormas HBB, ya, itu memberikan laporan polisi di Polda Sumut, ya. Nah, itu masih dalam proses, kawan-kawan sekalian. Nah, kali ini teman-teman kita akan mendengarkan, ya. Dia memaksakan bahwa nabinya itu juga harus diakui sebagai nabi, baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Padahal jelas-jelas bahwa nabinya itu datang daripada Arab dan tidak pernah dinubuatkan. Kedua, tidak pernah ditabiskan, ya, secara hukum kenabian dalam orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, nabinya ini, ya, tidak pernah, ya, mengikuti apa yang diajarkan, ya, oleh para rasul. Kenapa, teman-teman sekalian? Ya karena memang dia pasti beda. Dia datangnya dari Arab. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian si Uni Rifa memaksakan kehendaknya, memaksa agar nabinya bisa diakui. Nah, oleh karenanya, mari kita simak perdebatan mereka berikut ini. Tanggapi argumen Elia lagi, teman-teman. Kata Elia begini, menurut orang Yahudi, pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, ya, jangankan nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi, saya di sini tidak, parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. Satu. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1 sampai 5. Itu Nineve, itu Bani Israel bukan? Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel, kesukuan saja. Sementara Tuhan yang kesukuan ini, kita bicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi, seperti perspektif orang Yahudi bahwa dari keturunan mereka lah akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak, karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 23, adekku Elia. Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Ya, siapa anaknya Yusuf. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 23 pasal 3 nomor 23. Nih, saya bacakan nih. Ini anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Belzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas, dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan. Ya. Nah, teologi tentang kitab Kejadian. Ini aku yang nge-lag ya? Atau gimana? Ya, jadi gitu ya. Ya, intinya jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi. Bahwa satu,
ada nabi yang diutus dari Bani Israel. Kedua, ada bangsa yang diselamatkan di luar Bani Israel, yaitu bangsa Niniwe. Yang ketiga adalah bahwa Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan ibunya itu makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia, ya. Karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh. Bani Israel itu punya berapa orang? Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak, ya. Itu. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang, ya. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan saya bacakan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, yaitu Torah, teman-teman ya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu hidup tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Menariknya adalah orang-orang Bani Israel sudah banyak melakukan kemaksiatan termasuk Salomo. Teman-teman ya, Salomo sendiri, sorry, aduh ini bermasalah ini laptop aku. Halo, tes. Ini teman-teman kalau dilihat ya, berapa kali Bani Israel mengingkari, bahkan Salomo sendiri yang anak Daud itu mengingkari kesepakatan dengan Tuhan dengan menyembah kepada dewa lain. Apakah Tuhan yang berkata kalau kau penuhi janji, aku penuhi janji, tiba-tiba memenuhi janji walaupun Salomo tidak memenuhi janji tersebut? Ini kan akhirnya Tuhan esensinya ternista kemudian ya, tidak konsisten dengan janjinya. Terima kasih. Ini closing statement atau masih tanggapan? Ini kita udah bukanlah nanti kan aku Duh sebentar yang di YouTube, aduh. Ntar Elia jangan lanjut dulu, bentar. Enggak ini. Oke. Iya. Oke, nah yang pertama ya, kalaupun memang Uni itu menganggap dirinya sebagai Yahudi, kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah orang-orang Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni ya tidak mengetahui hal ini ya. Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias, sekalipun Uni orang Yahudi, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci. Dialah yang memperkatakan, bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan, itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern, ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus, anak dari murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf.
Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Uni ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Nah, kemudian ada beberapa hal, semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab. Dalam pengertian yang pertama, ya, di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu, oke, janji itu tandanya apa? Tanda sunat. Sunat itu menurut Misfot dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari. Pertanyaan saya, keimanan Uni disunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, mengenai status kenabian. Siapakah yang menabiskan dia? Kalau Yesus jelas, dia dibaptis oleh Yohanes di dalam tevilah orang Yahudi. Makanya dia disebut sebagai Mesias. Dan di mana ini dapat dibenarkan? 2 poin ini saja dulu. Ya, bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham, tetapi sunat? Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan. Lah, kalau orang lain disunatkan, tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham, itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari. Anda, gimana Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu, artinya tidak ada tempat bagi Anda untuk menerima janji itu. Karena memang janji itu sudah selesai di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan sebagai Mesias. Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinoptik. Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan karena Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 selain daripada dia. Begitu. Jadi sempurnalah iman kekristenan itu, bahwa semua misteri dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Taurat dan kitab para nabi selesai. Kristus memberi hukum baru. 2 hukum, kasih Allah dan sesama. Demikian.